Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasul karim amma ba'du. Sahabat, kita dengarkan hadis baginda Nabi SAW, pentingnya sholat dan ancaman bagi yang meninggalkannya. Baginda Rasulullah SAW bersabda, barang siapa meninggalkan sholat hingga lewat waktunya, lalu ia mengerjakannya di luar waktunya, maka ia akan disiksa di neraka selama satu ukuf. Satu ukuf sama dengan 80 tahun, dan satu tahun terdiri dari 360 hari. Dan ukuran sehari di akhirat adalah 1000 tahun di dunia. Dari hitungan ini, satu ukuf sama dengan 28.800.000 tahun. Dari kitab Majalisul Abrar. Dari segi bahasa, ukuf artinya waktu yang amat panjang. Tetapi menurut kebanyakan hadis, ukuf ukurannya adalah 80 tahun sebagaimana hadis di atas. Demikian perhitungan ditulis dalam kitab Durrul Mansur. Berdasarkan beberapa riwayat, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Syekh Hilal Hajari rahmatullahi alaih, berapa lamakah satu ukuf itu dalam kitabullah? Syekh Hilal Hajari rahmatullahi alaih menjawab, satu ukuf ialah 80 tahun, dan setahun itu 12 bulan, dan dalam setiap bulannya terdiri dari 30 hari, dan setiap harinya sama dengan 1000 tahun. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dengan sanad yang sahih bahwa satu ukuf adalah 80 tahun. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah SAW bersabda, satu ukuf adalah 80 tahun, dan satu tahun terdiri dari 360 hari, dan satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun perhitunganmu di dunia ini. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu juga meriwayatkan hadis seperti di atas. Dari baginda Rasulullah SAW, kemudian ia berkata, hendaknya seorang tidak merasa tenang bahwa dengan adanya iman, suatu saat pasti keluar dari neraka. Memang setelah dibakar 28.800.000 tahun ia akan keluar. Dengan catatan, tidak ada hal lain yang membuatnya tinggal lebih lama di neraka. Ada satu riwayat tentang satu ukuf yang mengatakan kurang dari 80 tahun, dan yang mengatakan lebih. Akan tetapi, perhitungan di atas terdapat dalam banyak hadis, maka perhitungan itu yang paling diterima. Bisa juga hitungan ukuf itu bisa kurang atau lebih 80 tahun sesuai keadaan orangnya. Dalam kitab Qurratul Uyun, Syekh Abu Laid Samarkandi rahmatullahi alaihi menyebutkan sebuah hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa sengaja meninggalkan sholat fardu meskipun hanya satu sholat, maka akan tertulis namanya di pintu neraka dan ia harus memasukinya. Dari Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah SAW bersabda, ucapkanlah, ya Allah, jangankan engkau celakakan salah seorang di antara kami. Lalu beliau bertanya, tahukah kamu siapakah orang yang celaka itu? Para sahabat radhiyallahu anhu menjawab, engkau lebih tahu ya Rasulullah. Beliau bersabda, orang yang celaka adalah orang yang meninggalkan sholatnya, dia tidak memiliki bagian apapun di dalam Islam. Disebutkan dalam hadis lain, barang siapa meninggalkan sholat tanpa alasan yang bisa diterima dalam syariat, maka pada hari kiamat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mempedulikannya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyiksanya dengan azab yang sangat pedih. Hadis lain juga menyebutkan ada 10 orang yang akan disiksa sangat keras. Di antaranya orang yang meninggalkan sholat, tangannya akan dibelenggu, muka dan punggungnya akan dipukuli para malaikat dari depan dan dari belakang. Surga berkata kepada mereka, kamu tidak memiliki hubungan apapun denganku, aku bukan untukmu dan kamu bukan untukku. Jahannam berkata, mari kemari, mendekatlah kepadaku, kamu untukku dan aku untukmu. Dalam hadis lain diriwayatkan bahwa di neraka terdapat suatu lembah yang bernama Lamlam. Di dalamnya ada seekor ular sebesar leher unta dan panjangnya sebulan perjalanan. Ular itu diciptakan untuk menyiksa orang-orang meninggalkan sholat. Hadis lain menyebutkan bahwa di neraka ada sebuah lembah bernama Zabul Lazan. Ini adalah rumah-rumah kalajengking. Seekor kalajengking sama besarnya dengan seekor keledai. Kalajengking itu diciptakan untuk menyengat orang-orang meninggalkan sholat. Memang Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengampuni dosa hamba-hambanya, tetapi ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah semata-mata kehendaknya. Di dalam kitab Az-Zawazir, Syekh Ibnu Hazar rahmatullahi alaihi menulis,
seorang wanita meninggal dunia, lalu saudara laki-lakinya ikut dalam pengebumian. Ketika penguburan, dompetnya terjatuh ke liang kubur. Ketika itu ia tidak menyadari, tetapi kemudian ia teringat dan sedih, dan diam-diam ia membongkar kubur saudara perempuannya untuk mengambil dompetnya itu. Baru saja dibongkar, kubur itu penuh dengan kobaran api. Lalu sambil menangis ia kembali kepada ibunya dan menceritakan semua kejadian yang dilihatnya. Dia bertanya kepada ibunya, mengapa hal itu terjadi? Ibunya menjawab, saudara perempuanmu malas mengerjakan sholat dan selalu mengerjakannya di luar waktunya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita dari perbuatan tersebut. Niat amal insyaallah. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.